Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Pak Gubernur, Pak Bupati, dan pimpinan OJK dan pimpinan BI, singkatnya Bapak Ibu tamu undangan roadshow dan talkshow industrialisasi Gubernur NTB yang pada pagi hari ini. Alhamdulillah, tentu pagi hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir tokoh sekaligus inisiator, inspirator dan motivator kita semua, yaitu Bapak Gubernur NTB, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah SE MSc. Juga di tengah kita telah hadir Bapak Bupati kita, Bapak Haji Kadir Jailani selaku tuan rumah, tentu beserta Bapak Wakil Bupati dan jajarannya sebagai narasumber, dan juga hadir langsung seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadis Perindustrian, hadir langsung Bapak Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan NTB, kemudian juga Bapak dari pimpinan OJK juga sebagai narasumber. Bapak Ibu tamu undangan sebagai pengantar, tentu industrialisasi ini Pak Gubernur merupakan suatu keharusan yang harus kita lewati, karena tentu kalau menurut Frederick List Pak Gubernur 1841 dia mengatakan bahwa daerah itu akan maju manakala ada dua sektor, yaitu sektor pertanian dan sektor industri. Kenapa? Sektor pertanian adalah pemasok bahan pangan dan bahan baku, dan kemudian sektor industri bagaimana bahan pangan itu diolah agar meningkatkan nilai tambah. Ada di situ upah, tenaga, kemudian gaji, kemudian tentu sewa, kemudian keuntungan. Nah, itulah yang dikatakan multiplier effect. Dan juga Rosto mengatakan bahwa ketika kita ingin maju ada siklus, ada pertanian statis, ada pra lepas landas, ada lepas landas, ada masa tahap kedewasaan sampai dengan konsumsi massal. Mau tidak mau, suka tidak suka, industrialisasi harus kita galakan dan harus kita gerakkan. Tentu untuk menggerakkan itu semua tidak terlepas dari sinergisitas, ya, terutama sesuai dengan tema sinergisitas pengembangan SDM, ya, dalam mendukung olahan industri komoditi prioritas. Nah, cocok untuk mengawali diskusi ini, kita berikan kesempatan kepada tuan rumah untuk menyampaikan pengantar diskusi tentang bagaimana mengembangkan industri, ya, berbasis bahan pangan lokal ini, ya, terutama SDM-nya, untuk bagaimana bisa naik kelas minimal dari kita pertanian statis ke pra lepas landas Pak Gubernur atau lepas landas. Nah, kepada Pak Bupati kami berikan waktu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati bersama
Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansa, MSI, beserta rombongan. Yang saya hormati Wakil Bupati Dompu, yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Dompu, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, dan yang saya hormati para pejabat lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, para pejabat lingkup pemerintah daerah Kabupaten Dompu, yang saya hormati pimpinan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang seharusnya saya sebut lebih awal, yang saya hormati pimpinan BUMN, BUMD yang ada di daerah, yang saya hormati pimpinan dinas vertikal se-Kabupaten Dompu, yang saya hormati camat, lurah, kepala desa, dan yang saya hormati teman-teman media, baik media cetak maupun media elektronik, singkatnya seluruh hadirin hadirat yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Agung, yang telah mempertemukan kita semua, yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat sehat, kuat dan kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir bersama-sama di acara Telso, mohon maaf, Roadshow Pak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus Telso tentang industrialisasi dengan tema sinergitas pengembangan sumber daya manusia industri dalam mendukung industri olahan komoditi prioritas di Kabupaten Dompu. Tentu dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya yang selalu setia dan istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur beserta rombongan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak beserta seluruh rombongan para pejabat lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat akan membawa dampak baik, memberi keberkahan pada kami Kabupaten Dompu yang memang sangat membutuhkan bimbingan, arahan, dan alhamdulillah hari ini kami mengucapkan terima kasih karena Bapak udah sempat walaupun udah sering kali datang tapi belum pernah membahas tentang industrialisasi. Dan alhamdulillah hari ini kita semua sangat berbahagia Pak Gubernur karena memang ini yang sangat kami butuhkan. Jadi bimbingan ini tentu saja keyakinan kami akan membawa dampak baik insya Allah, karena memang sumber daya manusia di Dompu ini butuh bimbingan dari Bapak Gubernur dan seluruh pejabat lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan pada kesempatan ini semua bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas atau skill daripada sumber daya manusia yang ada di daerah Kabupaten Dompu. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat dan seluruh tamu undangan peserta Telso yang sama-sama berbahagia, dapat saya sampaikan bahwa penduduk Kabupaten Dompu menurut survei BPS tahun 2021 yaitu mencapai 238.201 jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebesar 123.614 jiwa
Dan dari jumlah angkatan kerja tersebut terdapat sedikitnya 3.700 orang yang masih menganggur atau 3,2%. Dan tentu saja ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk menyediakan lapangan kerja baru, apalagi masih ada sekitar 6-10% lulusan SMK sampai perguruan tinggi yang masih menganggur. Bapak Gubernur yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Dompu memiliki potensi yang sangat menjanjikan di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, di mana ketiga bidang ini mendominasi kontribusi peningkatan PDRB kita setiap tahunnya, yaitu 40%. Ini menggambarkan bahwa mata pencarian penduduk Kabupaten Dompu didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Diketahui sedikitnya Kabupaten Dompu memproduksi 300.000 ton padi atau gabah, kemudian 469.000 ton jagung setiap tahunnya, dan pada bidang peternakan terdata sedikitnya 185.000 hewan ternak besar dan 800.000 ternak unggas. Sedangkan pada bidang perikanan kita diapit oleh 3 teluk besar yang menghasilkan 46.000 ton ikan tangkap dan 11.000 ton perikanan budidaya. Bapak Gubernur yang kami hormati, bisa dibayangkan betapa besar potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kabupaten Dompu jika ini dimanfaatkan dengan tepat. Maka niscaya peluang usaha yang sangat luar biasa bagi pelaku wirausaha baru akan terbuka luas, sehingga pengangguran akan dapat terus ditekan. Kami tadi udah membicarakannya dengan pimpinan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau sangat merespon. Insya Allah beliau akan mensupport seluruh mungkin 1, 2, atau 3 dulu, tapi nanti melihat perkembangan, kalau misalkan bisa sama-sama untung, tentu insya Allah akan lebih diperlebar lagi, lebih diperluas dukungan dari support dari Bank Indonesia maupun Bank NTB Syariah. Insya Allah kedepannya apa yang kita lihat bersama di sekitar area acara ini, kita bisa melihat ada banyak gerai yang coba menawarkan atau memamerkan produk-produk lokal yang ada di daerah kita. Nanti insya Allah mana produk yang menjanjikan atau misalkan bisa bersaing dengan daerah-daerah lain, ya bisa kita kembangkan. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada pimpinan Bank Indonesia. Kemudian pemanfaatan ekonomi atau potensi ekonomi inilah yang kami usung dalam visi dan misi kami, yaitu Dompu Masyhur, melalui program unggulan Jara Pasaka dan Pasaka Desa. Dari komoditas Jara Pasaka, kita ambil contoh potensi ekonomi dari komoditas jagung. Kita bisa menghitung secara sederhana besarannya atau besar skala ekonomi dari komoditi jagung tersebut. Data terbaru, area jagung saat ini seluas 67.000 hektar. Itu yang terdata Pak Gubernur. Mungkin separuh dari itu ada juga wilayah-wilayah lahan yang hanya saja nggak boleh dicantumkan di sini. Ya. Jadi luas lahan tadi 67.000 hektar dan produksinya kali 7 ton per hektar. Nah, hasil dari produksi tersebut kita cukup menghitung dengan harga Rp3.150 saja, tidak usah berhitung dengan harga 4.200 yang baru-baru ini naik. Ya, diperjuangkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, kemarin sempat dibahas tentang itu. Namun saya bilang saya tidak bicara tentang siapa yang melakukan, tapi kita ini berjuang gimana cara
masyarakat petani di daerah Kabupaten Dompu ataupun Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa sejahtera dengan kenaikan harga tersebut. Nah, dari hasil produksi tersebut, jika hasil jagung dijual pada harga tersebut, maka petani jagung menghasilkan 1.477.350.000 rupiah per panen ya. Jika ditambah biaya dan belanja sapro di rata-rata 8 juta per hektar yang dibelanjakan petani jagung saat tanam, itu senilai 536 miliar rupiah. Maka uang beredar tidak kurang dari 2, triliun rupiah, 2,013. Itu baru dari jagung saja, nilainya 2 kali jumlah APBD Kabupaten Dompu per tahun. Tapi ironisnya angka sebesar itu mungkin relatif bisa menggambarkan naiknya daya beli masyarakat, tetapi tidak berdampak langsung pada meningkatnya pendapatan asli daerah. Padahal potensi komoditas utama berkontribusi terhadap PAD yang sangat besar yang kita harapkan bersama. Kenapa kondisi tersebut bisa terjadi? Di samping kelemahan akses petani terhadap sumber pembiayaan, juga disebabkan karena tidak adanya instrumen kebijakan daerah yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi seperti Poktan, Koperasi, BUMDes, dan UMKM serta Prusda untuk bisa ambil bagian pada lini usaha pertanian tersebut, baik di hulu maupun di hilir. Faktanya koperasi tidak berdaya, BUMDes dan Prusda juga demikian, tidak mengambil bagian dari putaran bisnis yang besar itu. Lembaga-lembaga ekonomi yang merupakan aset masyarakat, dalam bahasa Dompu disebut Pasaka, yang terus didorong oleh pemerintah daerah maupun pusat dengan anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN, perlu dioptimalkan peran dan fungsinya. Nah, penguatan kelembagaan ekonomi yang ada, di samping sebagai penyeimbang dominasi pasar pada penentuan harga komoditi, juga memberikan ruang bagi petani untuk memperbaiki sistem budidaya dan peningkatan kemampuan mengelola hasil produksi. Sehingga kita semua paham bahwa persoalan jagung bukan semata soal tinggi rendahnya harga komoditi, tetapi yang lebih utama menjadi perhatian kita semua dan pemerintah khususnya adalah upaya bagaimana agar petani bisa memperoleh keuntungan yang layak. Menyadari kondisi real yang demikian, saat ini pemerintah daerah terus bekerja untuk menyiapkan kebijakan yang mengatur pelibatan secara sistematis peran lembaga-lembaga ekonomi yang saya istilahkan sebagai pesaka desa tadi, mulai dari kelompok tani, koperasi, BUMDes hingga perusahaan daerah, agar masing-masing berkontribusi optimal pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pasaka desa merupakan suatu rantai ekosistem bisnis yang dimaksudkan agar hasil dari komoditi seperti jagung dapat berputar selama-lamanya di daerah. Dengan demikian margin keuntungan pada masing-masing titik rantai pada ekosistem tersebut akan dinikmati sendiri, pada akhirnya berjuang pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Dompu. Kemudian sesuai dengan acara kita pada saat ini, yaitu industrialisasi, kami juga dengan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Dompu sedang mengupayakan melakukan bimbingan terhadap masyarakat petani agar mereka tidak hanya berpikir tentang menjual pipilan jagung. Kita berupaya gimana muncul usaha-usaha kecil yang nanti insya Allah akan didorong oleh pihak Bank Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan dengan hasil tersebut kita bisa lebih meningkatkan pendapatan masyarakat, yaitu mengolah hasil jagung tersebut menjadi pakan ternak. Kita tidak perlu berbicara industrialisasi besar, kita cukup bicara tentang industrialisasi kecil yang memang dampak luar biasanya adalah di samping mendapatkan keuntungan lebih besar, juga bisa menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dibanding industrialisasi yang besar yang hari ini kita gaung-gaungkan bahwa Dompu adalah pemilik harta karun terbesar, yaitu
2 miliar ton tambang emas di UU, dan baru bisa merekrut tenaga kerja hanya sekitar 60% dari 850 orang. Itu yang kami upayakan bersama dengan seluruh pemerintah daerah Kabupaten Dompu. Mudah-mudahan hasil bumi atau hasil produksi dari para petani di daerah ini bisa kita tingkatkan, bisa kita olah atau kelola, sehingga yang tadinya biasa budaya menjual hasil bumi itu dengan langsung menjual pipilan atau gelondongan, mungkin nanti kita akan upayakan atau kita dorong, kita dukung masyarakat petani di daerah kami untuk bisa mengolah bahan itu menjadi setengah jadi atau bahan jadi. Insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa dan kami ya tentu sangat membutuhkan dukungan dari pihak pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian kebijakan tentang Pasaka Desa dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi lembaga-lembaga ekonomi atau Pasaka Desa tersebut agar paling tidak mengambil peluang besar 1 sampai dengan 5% atau setara 130 miliar rupiah dari kapitalisasi komoditi jagung setiap musimnya, sehingga secara berkelanjutan berpotensi menjadi sumber pendapatan masyarakat, sumber pendapatan asli desa, dan melalui Prusda menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Insya Allah ke depan Pak Gub, karena memang Prusda kami ini masih dalam proses penyembuhan dari sakit yang udah berkepanjangan, kami udah mengirimnya ke pemerintah provinsi ya. Insya Allah untuk rencana perdanya mudah-mudahan segera bisa dibantu, dipercepat, sehingga apa yang kami harapkan tadi Prusda bisa kita jadikan sumber pendapatan daerah kami. Gubernur NTB dan tamu undangan beserta Telso yang saya sangat hormati, permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan kita semua mulai dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi di hampir semua sektor, di mana anggaran untuk pelaksanaan program dipangkas karena kita fokus menghadapi pandemi. Namun demikian kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberkahi kesehatan dan kesempatan untuk mengelola potensi dan kekayaan daerah yang telah dianugerahkan pada kita semua. Dan mungkin perlu kami sampaikan, perlu kami ingatkan pada semua yang hadir, pemerintahan kami baru berjalan mulai dari dilantik oleh Bapak Gubernur 26 Februari. Tentu rencana pembangunan yang telah dibahas oleh pemerintah yang lama dengan DPR. Nah, maka dari itu kami bisa dikatakan murni memiliki program yang kami jalankan mulai dari anggaran murni 2022 Pak Gub, mulai dari Januari sampai dengan bulan 10 saat ini. Jadi kalaupun ada kekurangan ya mohon dipahami bahwa memang kami baru menganggarkan Jara Pasaka ini mulai dari Januari sampai saat ini gitu. Tentu saja karena baru ya kami baru merangkak mungkin ya dalam hal menjalankan program atau visi misi kami. Dalam kondisi yang sulit, umur pemerintah desa yang belum genap 2 tahun sudah kami jelaskan tadi. Menyadari akan hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Dompu mengambil strategi dengan peningkatan kualitas dan produktivitas IKM, UMKM, dan koperasi serta tenaga kerja yang berkompeten. Strategi peningkatan IKM, UMKM, dan koperasi tersebut dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan kapasitas pelaku industri dan UMKM, penyedia sarana dan prasarana pendukung, fasilitas kemudahan permodalan, fasilitas kemitraan usaha, fasilitas promosi hasil IKM dan UMKM. Adapun dari sisi ketenagakerjaan, pemerintah daerah pelaksana strategi tersebut melalui arah kebijakan pendidikan manajemen dan kewirausahaan.
rintisan pendidikan vokasi dan revitalisasi UPTD BLK. Nah, kemarin kami Pak Gubernur, kami ingin melakukan kerjasama dengan pihak Universitas Mataram tentang pendidikan vokasi. Sudah setahun kami baru mendapat jawaban kemarin bahwa mereka tidak bisa melakukan kerjasama tersebut karena memang ada masalah manajemen tentang kerjasama UNRAM dengan Kabupaten Bima kemarin. Entah hal apa yang membuat mereka itu menghentikan dulu kerjasama dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah Kabupaten Dompu. Jadi itu sehingga kami baru start dengan Unhas baru kemarin. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan melakukan MOU dengan Universitas Hasanuddin Makassar. Mudah-mudahan segera bisa terrealisasi sehingga kita mulai bisa meningkatkan kemampuan atau skill daripada masyarakat Dompu. Nah, strategi peningkatan IKM, UMKM dan koperasi tersebut dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan kapasitas. Bapak Gubernur NTB, tamu undangan, hadirin yang saya banggakan, pada tahun 2022 ini yang merupakan tahun pertama periode RPJMD Kabupaten Dompu tahun 2021 sampai dengan 2026, dalam APBD tahun 2022 ini sedikitnya dialokasikan sebesar 42 miliar anggaran APBD untuk mendukung program Jara Pasaka dan Pasaka Desa. Tercatat dalam APBD 2022 telah dilakukan pembinaan dan pendampingan 526 wirausaha baru, fasilitasi 138 pelaku industri, pendirian sentra industri tembakau di Woko, di Desa Woko, pembangunan pusat perdagangan di Soro, Ginte dan Pasar Induk Dompu. Kemudian fasilitasi sedikitnya 20 koperasi milenial. Nah, pelaksanaan diklat kompetensi sebanyak 95 orang. Kemudian tenaga kerja 95 orang, sedikitnya 20 koperasi milenial, pelaksanaan diklat kompetensi sebanyak 95 orang. Kemudian tenaga kerja bantuan untuk 8 BUMDes yang berpotensi dan peningkatan kapasitas bagi 40 orang pengurus BUMDes. Nah, di samping itu pemerintah juga melakukan perbaikan tata kelola perizinan berusaha. Selain itu, pemerintah Kabupaten Dompu tengah menjajaki kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk dapat menempatkan calon tenaga kerja dalam melaksanakan magang. Revitalisasi UPTD BLK saat ini sedang diupayakan agar Kabupaten Dompu memiliki tempat yang layak untuk diklat ketenaga kerjaan. Nah, pada saat yang sama pemerintah Kabupaten Dompu juga sedang berupaya untuk membangun pendidikan vokasi mulai kerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar. Di samping program kegiatan pada aspek hilir terkait menyentuh secara langsung pada pelaku IKM dan UMKM, pemerintah Kabupaten Dompu pada aspek hulu tetap mempertahankan dan mengarahkan alokasi anggaran untuk meningkatkan produksi sektor pertanian, peternakan dan perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksinya. Dan hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku agar terus berkelanjutan. Untuk kepastian pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, pemerintah daerah telah membuat peraturan bupati tentang produk lokal daerah, yang salah satu tujuannya adalah mendorong terciptanya wirausahawan baru dan menciptakan lapangan kerja. Masyarakat dapat menciptakan lapangan kerja baru. Di samping program yang sedang berjalan, pemerintah daerah Kabupaten Dompu juga telah menyusun rencana optimalisasi potensi di bidang perikanan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rencana pengembangan kawasan perikanan terpadu yang disebut dengan Fish Estate. Bapak Gubernur yang saya hormati, kemarin kami sempat menyampaikan ke Bapak Gubernur, kami meminta dukungan pada Bapak Gubernur tentang Fish Estate, dan kami sempat turun bersama juga dengan Bapak Gubernur di sana. Namun sampai hari ini mungkin karena keterbatasan juga di pemerintah provinsi sehingga satupun mungkin belum ada yang
dibantulah Kabupaten Dompu. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk dapat mendukung daerah Kabupaten Dompu sehingga apa yang kami cita-citakan menjadi Dompu yang masyhur dengan program kami Jarapasaka bisa terrealisasi sesuai dengan harapan kita semua. Di samping Fish Estate sesuai dengan master plan yang telah dibuat, kawasan tersebut akan dibangun sentra UMKM, tempat seluruh pelaku usaha di bidang perikanan, mulai dari hulu hingga ke hilir, kegiatan pariwisata, baik wisata kuliner, wisata pancing, wisata bahari, dan wisata konservasi dan area camping. Kemudian terdapat areal industri perikanan yang berorientasi ekspor, pelabuhan pendaratan ikan tangkap, tempat pelelangan ikan, dan kegiatan konservasi mangrove. Untuk itu, kami berharap pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mendukung pembangunan Fish Estate ini dengan sinergitas program dan kegiatan serta lebih dominan untuk mengarahkan program dan kegiatannya di Kabupaten Dompu. Dalam kondisi yang sulit, umur pemerintahan AKJSA yang belum genap 2 tahun telah melakukan berbagai upaya konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama kewirausahaan bagi UMKM. Bapak Gubernur dan hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikian beberapa poin kebijakan yang kami ambil, yang telah kami paparkan secara singkat. Yang jelas yang terkait optimalisasi dan pengembangan UMKM berbasis komoditi Jarapasaka dan pengembangan kelembagaan ekonomi dengan instrumen kebijakan Pasaka Desa telah kami coba jalankan. Bentuk kebijakannya adalah peraturan Bupati tentang produk lokal daerah serta implementasi rencana pengembangan kawasan UMKM perikanan atau Fish Estate sebagai bentuk konkret bagaimana potensi lokal dioptimalisasi sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan PAD tentunya. Kebijakan yang pro UMKM, pro kewirausahaan, dan pro terhadap potensi paling bernilai yaitu potensi generasi muda dan mahasiswa dalam berwirausaha. Harapan kita semua ke depan agar tercipta kondisi daerah yang mandiri, sejahtera, unggul, dan religius sehingga krisis global yang terjadi seperti krisis pangan dapat kita hadapi bersama. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada Bapak Gubernur dan seluruh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa menjadikan atau dijadikan atensi khusus. Mohon kami dibantu Pak Gubernur. Sekali lagi karena keterbatasan kami hanya bisa menganggarkan 46 miliar saja untuk membantu pelaksanaan program Jarapasaka di Kabupaten Dompu. Mungkin demikian yang perlu saya sampaikan. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Dompu Haji Kadir Jailani telah mengurai potensi yang ada di Kabupaten Dompu. Tentu potensi itu akan terus dikembangkan oleh Pemda Dompu sehingga butuh peningkatan relasi, koordinasi, dan harmonisasi. Untuk itu, untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, kita langsung saja kita berikan kesempatan kepada tokoh muda kita, Pak Gubernur. Mada singkatnya MSC itu Pak Gubernur muda, kemudian santun, kemudian cerdas. Di MSC ini, mari kita sambut Bapak Gubernur NTB Dr. Zulkifli Mansah SE MSC. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, ini tokoh-tokoh penting Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Forkopimda Dompu, juga teman-teman dari provinsi, dan yang pertama kali hadir di Dompu ini pimpinan Bank Indonesia, dan yang kelihatan simpel, janggutnya panjang, bersahaja ini pimpinan Bank NTB Syariah. Biasanya Pak Bupati yang sering menghambat industrialisasi itu perbankan.
jadi perlu hadir, dan saya singkat-singkat saja karena biasanya di roadshow industrialisasi itu acara utamanya itu keliling-keliling stand UKM-UKM karena mereka sudah dandan sejak subuh mempersiapkan kue-kuenya untuk kita kunjungi. Jadi industrialisasi itu sederhana, saking sederhananya kita cenderung melupakan. Jadi industrialisasi itu bukan teori gubernur, bukan teori pemerintah provinsi, tapi itu keniscayaan dan kebutuhan kita. Tidak mungkin satu negara, tidak mungkin satu daerah mencicipi kemakmuran dan kesejahteraan tanpa industrialisasi. Kalau ditanya kenapa NTB tetap miskin, kenapa Dompu tetap miskin, karena kita tidak pernah melakukan industrialisasi secara serius. Nah, berita buruknya industrialisasi itu prosesnya panjang, butuh waktu dan tidak sederhana. Keadaan kita ini, apa yang kita hadapi di NTB, di Dompu ini seperti Inggris 200 tahun yang lalu, seperti Amerika ratusan tahun yang lalu. Jadi ketinggalannya jauh sekali. Industrialisasi itu tidak identik dengan STM. Industrialisasi itu tidak identik dengan pabrik-pabrik besar yang asapnya mengepul menyebabkan polusi. Industrialisasi seperti disampaikan oleh Pak Bupati itu adalah keberanian daerah kita, mumpung pimpinannya kita ini berani untuk mengolah bahan baku yang ada di tempat kita, sehingga nilai tambahnya lebih tinggi, sehingga hasilnya lebih baik untuk kemakmuran kita bersama. Dompu ini akan miskin terus kalau kita bangga jual jagung mentah ke Sulawesi, kemudian Sulawesi memberikan kita pabrik pakan yang berasal dari jagung kita sendiri. Jadi industrialisasi itu ada keberanian Pak Bupati, Gubernur, polisi, jaksa untuk tidak lagi membiarkan bahan baku keluar begitu saja dari tempat kita. Nah, saya sekarang pakai kain tenun dari Dompu. Industrialisasi itu menyebabkan kemiskinan di tempat kita. Kalau kainnya saya beli di Dompu, orang Dompu jual kainnya 200.000, kemudian dijahit di Surabaya atau di Jakarta, kemudian Pak Bupati beli di Jakarta dengan harga 5 juta. Nah, kenapa negara kita miskin, kenapa daerah kita miskin? Terbiasa di alam bawah sadar kita itu jual yang gampang-gampang untuk kemudian kita beli dengan harga yang lebih tinggi produk yang berasal dari daerah kita sendiri. Ini nggak sederhana, Pak. Bukan hanya NTB. NTB termasuk provinsi yang berani memulai industrialisasi ini. Karena Indonesia tidak jalan. Pejabat kita kenapa nggak maju-maju, senang pakai buatan luar negeri. Kadang-kadang bukan karena senang juga, karena gampang juga dapat buatan luar negeri itu. Contoh, kenapa saya tergoda dulu hampir tidak percaya, dan waktu saya belajar dulu studi empiris di Jakarta, di Klaten dan Tegal, coba Bapak mengatakan Toyota Kijang. Itu bukan buatan Jepang, Toyota Kijang itu buatan Indonesia. Honda, Suzuki, Yamaha, motor-motor kita itu bukan buatan Jepang, itu buatan Indonesia semua. Tapi yang mendapat namanya nama Jepang, yang dapat uangnya negara lain. Nah, contoh, saya Pak Bupati diundang ke Surabaya di pabrik pengolahan ikan. Ikannya berasal dari sapi dan sekotong di Lombok. Di sana itu ikan kita dibersihkan, dibuang kotorannya, kemudian dibekukan. Saya kira ini mau diekspor ke Cina. Setelah dibersihkan, dibekukan, dijual kembali ke Nusa Tenggara Barat dengan harga yang relatif lebih tinggi. Nah, alhamdulillah katanya. Nah, sekarang ini banyak produk-produk kita yang sebenarnya mampu kita lakukan di sini, tapi kita tidak bangga menggunakan. Nah, alhamdulillah kemarin kita ada COVID. Masa tiang infus saja harus kita beli dari Jawa Barat? Apa bisa? Dompu bisa bikin tiang infus? Bisa lah, pakai bambu aja bisa.
Tapi masker kita, apa semua itu kita beli dari luar. Nah oleh karena itu harus dihentikan. Dan ini nggak gampang, karena yang begini-gini itu bea cukai harus hadir, polisi harus hadir, jaksa harus hadir. Karena kalau mereka nggak hadir di acara-acara seperti ini, nggak klop kita. Misalnya tender kita, bagian yang menang-menangkan tender di sini itu harus dikasih pengertian sama jaksa, BPKP, BPK, dan polisi. Karena kalau kita ikut tender, jangan sampai yang menang itu perusahaan dari luar. Padahal orang sini sebenarnya bisa bikin, hanya karena harga dari luar itu relatif lebih murah. Nah, jaksa, polisi paling sensitif kalau kenapa memenangkan pemenang yang sudah harganya lebih mahal, kualitasnya rendah. Nah, yang perlu dilihat itu adalah biaya pembelajaran. Nah, kalau nggak diajak bicara jaksa sama polisi, pasti dia merugikan negara. Nah, alhamdulillah Pak Bupati, kemarin kita di NTB ini ada program JPS Gemilang, merubah ikan jadi ikan kering. Itu sudah nilai tambahnya sudah lain. Nah, terus terang ini perbankan ini mau enaknya juga. Perbankan ini tidak mau ngambil resiko kredit macet. Oleh karena itu waktu saya di Jakarta yang paling susah diajak kompromi itu adalah Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan Perbankan. Nah, karena mereka tahu sebenarnya mana sunset industri, mana yang resikonya tinggi dan lain sebagainya. Tidak mungkin ada industrialisasi kalau tidak ada dukungan dari teman-teman perbankan ini. Nah, contoh yang paling gampang saja ini. Sapi kita, coba misalnya Pak Bupati bilang, demi industrialisasi, demi peningkatan nilai tambah, sapi dompu tidak boleh dijual mentah keluar. Nah, ini idenya bagus sekali nih. Selamat datang ibu-ibu, ini artis terkenal datang memakai pakaian asli daerah. Kita tepuk tangan buat ibu-ibu ini. Ini sengaja datang belakangan supaya kita tepukin ibu-ibu. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, coba lihat pakaian-pakaian kita kalau didesain oleh orang kita bagus-bagus itu. Nah, oleh Pak Ridwansyah besok-besok kalau datang ke Dompu harus banyak pakai. Saya ini pakai sepatu buatan Bima sekarang ini. Siap. Lama-lama bagus juga. Tapi kadang-kadang dicari yang lebih ini lagi susah ditemukan. Nah, oleh karena itu ini yang saya ingin sampaikan pada bapak-bapak, ibu-ibu, harus punya keberpihakan pada produk lokal ini. Nanti kita lihat, saya sudah ngomong sama Dinas Perdagangan, Pak, orang kita itu bisa bikin tapi nggak bisa cari pasarnya. Nah, harus dicarikan betul-betul supaya kita bekerja sama dengan perbankan dan lain sebagainya itu. Nah, tentang SDM untuk Dompu ini kita tidak ngomong teori, Pak Bupati. Saya sudah panggil pimpinan dari Sumbawa Timur Maineng. Nah, ini mental kita harus dirubah, jangan sampai investasi itu tidak nyaman berada di daerah kita. Seakan-akan mereka sudah mengelola pertambangan emas, kemudian mereka harus melakukan banyak hal. Yang dibutuhkan sama kita ini hanya keterbukaan saja. Kasih tahu pada kita skill tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan, kita yang persiapkan SDM-nya. Nah, kalau tidak ada komunikasi, nanti orang kita marah-marah karena tidak diakomodir. Nah, baru kita, sejak 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, Pak Bupati, saya sudah kasih 100 beasiswa di Universitas Muhammadiyah Mataram untuk anak Dompu di sekitar tambang STM untuk belajar teknik pertambangan. Kasih beasiswa. Supaya apa? Yang menerima dan menolak tambang itu nanti ada ilmunya. Jangan sampai nanti menolak tambang, pokoknya tambang tidak boleh di Dompu, tapi nggak ada ilmunya. Bukan tidak boleh menolak, boleh menolak, tapi harus ada argumentasi yang masuk akal. Yang mau bekerja silakan. Nah, saya juga ngomong ke PT SMS, nanti kita akan buka misalnya teknologi pangan berdasarkan komoditas dari Dompu ini. Nah, kuliahnya di SMS itu untuk masyarakat lokal. Masyarakat kita ini akan senantiasa berteriak kalau orang lokalnya miskin, tidak diajak bekerja, tapi pekerjanya dari luar. Nah, ini sebenarnya Dinas Tenaga Kerja Dompu dan Provinsi, Pak Gede ya, datangi mereka secara proaktif.
apa yang mereka butuhkan, jangan minta uang sama mereka, kita yang latih. Oleh karena itu mudah-mudahan cara-cara sederhana ini nanti coba lihat kita keliling-keliling, semuanya bisa dilakukan sehingga memang Dinas Perdagangan jadi tugas berikutnya. Saya sudah ngomong sama Dinas Perdagangan kita Pak Fatur Rahman. Nah, ini tepuk tangan buat Pak Fatur Rahman. Nanti datang ke Dompu ini cari Kepala Dinas Perdagangan Dompu, bagaimana supaya kita jual, bikin pameran seperti ini jangan di Dompu, bikin di Jakarta, bikin di Bandung, bikin di Surabaya dan lain sebagainya. Sehingga Kepala Dinas Perdagangan kalau bisa sekali sebulan aja tinggal di Dompu, selebihnya dia tinggal di luar kota untuk mencari pasar produk-produk kita ini. Nah, jadi Pak Fatur Rahman dan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Dompu mana? Berdiri Pak. Oh, ini kalau begini modelnya susah ninggalin Dompu itu. Misalnya kayak sate rembige udah bisa dibungkus, bisa dijual buat jamaah haji kita. Nah, jadi bayangkan kalau produk-produk kayak ini saja. Ini memang kalau orang Dompu ini, saya dari tadi coba cek nih, kaca mente Songgaja dipanen oleh para petani mente yang berada di tanah subur dari sisa letusan gunung berapi Tambora. Jadi, menghasilkan kacang premium yang memiliki cita rasa khas. Dari tadi saya mana cita rasa khasnya enggak? Nah, yang disebut industrialisasi itu seperti ini Pak. Jangan sampai kita menjual ke pengusaha-pengusaha kita jambu mente kita, tahu-tahu pulang dari Surabaya kita beli dalam bentuk ini. Nah, Bank NTB ini jangan hanya nyari keuntungan saja pakai pinjaman pegawai negeri, mulai membimbing UKM-UKM kita bikin yang kayak begini Pak. Coba lihat Ibu Bupati, itu tidak salah dibandingkan model-model yang berasal dari luar negeri. Nah, itu dibimbing UKM-UKM kita, penjahit-penjahit kita supaya fashion itu luar biasa. Nah, kalau yang harus kita jahit di Surabaya, Pak Ridwan saya, di Jakarta, nah, coba lihat Pak Wakil Bupati, batiknya juga bagus. Dijahit di mana tuh Bang? Di Dompu, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Dompu. Nah, ini berkali-kali kita sama kepala-kepala UPD ini nggak gampang meyakinkan industrialisasi itu penting. Contoh yang kecil aja, ini minuman selalu Aqua. Dompu ada nggak perusahaannya nih? Ada, tapi kita nggak pernah mau beli produk buatan kita. Oh, kenapa harus Aqua? Karena gampang saja. Apa Dompu nggak bisa bikin air? Bisa, cuman karena pakai Aqua mungkin harganya lebih murah, gampang memperoleh. Pilihan kita secara instinktif saja pasti buatan dari luar. Nah, coba kalau setiap acara kita makanan OPD guys, coba dicek Pak. Saya sampai marah-marah sampai sekarang OPD saya kalau mau beli apa-apa itu pasti produk-produk dari luar karena biasanya fee-nya besar. Nah, ini OPD nggak boleh lagi begitu. Tidak apa-apa buatan kain kita, coba pakai pakaian, kadang-kadang pakaian adat kita, pakaian dari daerah kita udah panas ya, gatal-gatal, tapi pertama kali memang begitu. Berikutnya ada masukan, ada ini itu dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya nasib produk Dompu itu tergantung kita sendiri. Nah, kalau kita bangga terhadap buatan kita ya, sering kita menggunakan apa, Jokowi dari mana-mana, coba Bupati dipanggil, Gubernur dipanggil, Kapolres, Dandim dipanggil, dikasih ceramah itu saja. Bangga, beli, bela buatan dalam negeri. Nah, jadi kalau UKM kita, kue-kue di setiap kantor dibeli dari kita saja, itu akan menggerakkan roda ekonomi kita. Nah, nanti satu saat itu tidak apa-apa bahan bakunya bukan dari kita, beli dari NTT, beli dari Sulawesi, kita olah di sini, kita tambah nilainya, kita jual, baru kita akan kaya dan sejahtera. Nah, jadi konsep industrialisasi itu begitu. Orang mengatakan, kenapa industrialisasi bukan pertanian? Kenapa bukan peternakan? Kenapa bukan perikanan? Tidak harus dipertentangkan. Karena baru pertanian kita bagus kalau ada industrialisasi di pertanian. Baru bagus peternakan kalau ada industrialisasi di peternakan. Kita suruh orang tanam tomat, tapi ketika panen tomat nggak ada harganya. Nah, kalau dikasih tomat jadi sambal saja, jadi saus saja sudah lain itu.
Tapi yang sangat keliru kalau kita mengatakan merubah tomat jadi saus itu pekerjaan gampang, merubah cabai jadi sambal itu perusahaan gampang. Ini yang susah. Oleh karena itu SDM ini penting. Jadi SDM itu, bahkan kita di beberapa kabupaten, bagus juga Dompu ikut itu, bikin program 1 desa 10 insinyur. Dari Panayan di Kejaksaan ini nggak bisa maju kita kalau 10 desa isinya sarjana hukum semua. 1 desa 10 insinyur. Nah, jadi penting itu. Nah itu 1 desa 10 insinyur yang kita kirim ke luar negeri ini 90%-nya harus belajar sains dan teknologi. Nah karena dari situ cara mengawetkan, kemudian sambal ini itu dan lain sebagainya. Ikan jadi ikan asin, ikan kering, kelihatan sederhana tapi nggak gampang. Nah bayangkan sekarang itu kalau Bu Yanti ini awal-awalnya kita suruh kasih amanah jadi kadis perindustrian juga disangka melecehkan. Tapi di tangan seorang Sri Kandi dari Dompu, sekarang dinas perindustrian menjadi dinas yang sangat strategis. Nah, jangan juga nanti pokoknya yang terbaik yang Bapak punya itu kasih dia pegang di perindustrian dan perdagangan. Nah karena itu yang akan menggerakkan ekonomi kita. Dan bikin WA Group itu Pak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, bahwa semua kadis perdagangan tidak boleh ada di tempat, harus keliling di mana-mana, bikin expo di Dubai, bikin pameran di Turki, mumpung dubes-dubes di Dubai, di Turki itu orang NTB semua. Nah ini yang Bapak ongkosnya diambil dari keuntungan penjualan. Nah juga teman-teman dari kampus, kalau ada talenta-talenta hebat, kirim belajar engineering yang lebih banyak. Nah ini saja yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan semangat industrialisasi ini bisa terus kita ikuti. Dan Pak Bupati harus kasih contoh. Karena kalau kadis ini nggak dikasih tahu, alam bawah sadarnya memang senang beli yang dari luar karena gampang. Bukan karena tidak cinta produk lokal. Karena kalau cari tenun misalnya, cari dulu susah banget. Cari sepatu kayak begini yang enak, ya belum tentu satu dapat dari 1000 yang ada. Nah oleh karena itu tantangan berikutnya bagaimana memperoleh produk yang bagus sesuai dengan keinginan customer kita. Terima kasih Pak Bupati, saya kira penjelasan tentang Dompu tadi komprehensif dan semua program industrialisasi kita jalan kalau dibantu Bank Indonesia dan Bank NTB. Berikutnya sekarang Bank NTB sama Bank Indonesia jangan ngomong teori-teori lagi. Apa yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk membantu Dompu, ngomongnya 5 menit saja karena udah panas. Nah kemudian Bank NTB juga begitu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sangat luar biasa mencerahkan dan mencerdaskan kita semua bahwa industrialisasi adalah suatu keniscayaan yang harus kita lalui bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, kita dengarkan bersama penyampaian singkat dari kedua narasumber kita. Ada dari pimpinan Bank Indonesia perwakilan NTB dan pimpinan Bank NTB Syariah. Kepada narasumber berdua nanti sambil setelah pimpinan BI langsung ke pimpinan Bank NTB Syariah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Bupati Dompu, Bapak Ibu Forkopimda, pimpinan NTB Syariah, singkatnya, hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah. 1 menit mungkin Pak Gubernur izin saya untuk merespons pertemuan kita pada siang hari ini. Pertama adalah sebagaimana amanah negara, keberadaan kami di suatu provinsi, di suatu daerah, kami menjaga 3 pilar perekonomian, menjaga stabilitas perekonomian di suatu wilayah. Kemudian 2, kami mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif di dalamnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kami mendorong pemerataan ekonomi yang juga semakin baik di suatu wilayah. Dalam konteks diskusi siang hari ini Bapak Gubernur, pertama kami melihat bagaimana
industrialisasi memang sangat relevan dan sangat dibutuhkan untuk mendongkrak, kalau istilah kami itu mendongkrak suatu kue ekonomi di suatu wilayah itu tidak begitu-begitu saja, tapi mendongkrak menjadi suatu kue ekonomi yang jauh lebih besar. Oleh karena itu Bapak Gubernur, kata singkat mungkin respons dari kami, walaupun ini kunjungan pertama kami di Dompu, tapi ini adalah kabupaten yang ke-10 jadi di Provinsi NTB ini yang sudah saya kunjungi Bapak Gubernur. Jadi 10 kabupaten kota sudah lengkap saya kunjungi, dan insya Allah ini akan kami respons. Tadi saya sangat bahagia, senang mendengar dari Bapak Bupati bagaimana kalau di NTB 23,19% sektor dominan kue ekonominya PDRB-nya adalah berbasis pertanian, dan di Dompu juga ada berada di sana. Kami dari Bank Indonesia melihat bagaimana rantai tata nilai atau value chains dari sektor pertanian ini harus juga kita jahit di dalamnya, Bapak Gubernur. Jadi tadi di diskusi di pagi hari, Bapak Gubernur tidak lagi berteori. Insya Allah kami pada saat ini sedang mempersiapkan program strategis untuk 2023. Ada 2 pilot project yang akan kami injeksi intervensi di Kabupaten Dompu ini. Pertama adalah untuk industri jagung, industrialisasi jagung, bagaimana community development di di Kabupaten Dompu ini akan kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi di dalamnya. Yang kedua, kami juga akan melakukan intervensi untuk industri olahan sederhana untuk pengolahan ikan agar mempunyai standar kualitas yang lebih baik dan mempunyai nilai tambah jual yang juga akan semakin baik. Dan bonus yang ketiga, nanti kita lihat perkembangannya, mungkin pengrajin tenun kita Pak Gubernur untuk kita ajak bertransformasi menjadi menggunakan mesin ATBM di dalamnya. Jadi mungkin itu yang akan saya lakukan pada kesempatan ini dan juga di masa yang akan datang. Terima kasih untuk kesempatannya, saya diundang bersama dengan jajaran di Bank Indonesia pada khususnya. Semoga daerah ini menjadi daerah yang baldatun thayyibatun warudun ghafur, berkah bagi kita semua, dan Bank Indonesia akan ada di dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Bupati Kabupaten Dompu, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekdas dan seluruh jajaran, Bapak Kepala Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Bapak-bapak Kepala Badan, Kepala Biro, Kepala Dinas Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak-bapak seluruh pejabat di Kabupaten Dompu, singkatnya hadirin sekalian yang kami hormati. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini mendapatkan syafaat kelak di kemudian hari. Sebagai bank operasional milik pemerintah daerah, tentunya Bank NTB Syariah memberikan dukungan kepada pertumbuhan perindustrian, khususnya industri kecil dan menengah dalam bentuk penyediaan skema pembiayaan yang sesuai dengan cash flow, dengan arus kas masing-masing dari industri kecil dan menengah tersebut, terutama saat ini di mana Bank NTB telah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah sehingga menjadi fleksibel di dalam menciptakan skim-skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan industri kecil dan menengah. Sampai dengan saat ini kami telah menyalurkan untuk Kabupaten Dompu itu sekitar 40 miliar untuk industri kecil dan menengah. Dan kemudian dukungan-dukungan berupa juga sarana-sarana pengelolaan seperti amanah pos, yang semacam mesin
mesin kasir kalau yang yang besar, tapi untuk yang industri kecil amanah pos yang bisa dipergunakan secara gratis, di mana di situ nanti akan pengelolaan dan pencatatannya bisa dilakukan secara otomatis. Dan juga untuk memasuki pasar digital juga kami Bank NTB Syariah juga telah mempunyai sarana-sarana pembayaran seperti QRIS yang dari Bank Indonesia dan juga mobile banking dan virtual account. Dan kami juga bekerja sama mengadakan beberapa pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kemampuan dari industri kecil menengah, tentunya bekerja sama dengan vendor-vendor yang memang telah mumpuni di bidangnya. Dan terakhir juga kami bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pak Sony kebetulan hadir di sini, kita juga memberikan coverage kepada semua beberapa pelaku industri kecil dan menengah yang belum menjadi anggota BPJS, sehingga itu diharapkan jadi trigger nantinya untuk bisa berlanjut terus. Mungkin demikian Bapak Gubernur dan hadirin sekalian. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, telah kita dengarkan bersama paparan materi dari keempat narasumber kita. Oleh karenanya mari kita beri aplaus untuk para narasumber kita. Selanjutnya sesuai dengan izin Pak Gubernur tadi sama Pak Bupati, tidak lengkap rasanya manakala diskusi ini hanya satu arah, sehingga harus dua arah. Berarti harus ada mungkin pertanyaan, saran dan masukan dari peserta. Kami persilakan. Ya, Bang Iwan Sakras, dipersilakan. Mohon rekan-rekan acara untuk mempersiapkan mic. Mohon disampaikan dengan singkat, Bang Iwan Sakral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mendoakan Pak Gubernur dan Pak Bupati Dompu sebagai pemimpin rakyat Dompu dan NTB sehat selalu. Selamat datang Pak Gubernur. Saya langsung saja bertanya karena moderator ini minta langsung bertanya. Saya tertarik dengan Pak Gubernur tadi yang menyorot khusus pelaku jasa keuangan, dalam hal ini perbankan. Karena Pak Gubernur walaupun bergurau tadi menyebut bahwa salah satu penghambat majunya industrialisasi itu teman-teman dari perbankan. Saya ingin bercerita Pak Gubernur, dan ini adalah kisah nyata yang terjadi di Dompu. Dompu seperti yang Pak Bupati, Pak Gubernur, dan moderator, adinda moderator pakai itu memakai salah satu warisan budaya Dompu, Munapaan namanya. Dan kemarin Pak Bupati beserta Ketua Dekranasda Dompu sudah berusaha menggaungkan Munapaa ini. Kami semua sepakat, tapi kondisi real di lapangan mungkin Pak Bupati atau Pak Gubernur yang nantinya cerita ini akan berujung pertanyaan pada otoritas jasa keuangan dan pelaku keuangan. Yang pertama tentang daya ungkit. Di Dompu ada beberapa sentra pengrajin Munapaa, seperti di Saneo, di Ranggo, atau di Manggiasi. Dari beberapa penenun, belasan penenun yang sempat kami tanyai, karena beberapa waktu lalu bersama teman-teman HMI kami pernah mengadakan acara Pak Gubernur khusus tentang Munapaa ini. Diketahui bahwa satu bahan Munapaa yang Pak Gubernur pakai itu paling cepat membutuhkan waktu pengerjaan 1 minggu, Pak Gubernur. Itu paling cepat. Paling cepat itu artinya pengrajin ini mengerjakannya itu hanya punya waktu untuk istirahat, sholat, dan makan saja. Kemudian dari bahan yang Pak Bupati, Pak Gubernur pakai itu
rata-rata bahan itu harganya 500.000 Pak Gubernur. Nah kalau kita hitung secara ekonomis, 500.000 dibagi 1 minggu misalnya, itu hanya menghasilkan penghasilan Rp75.000 per hari. Nah pertanyaannya, apakah ini sebanding dengan usaha pemerintah mengangkat derajat Munafaa ini menjadi konsumsi publik? Bisa nggak penghasilan 75.000 per hari ini Pak Gubernur mengalahkan penghasilan tukang ojek, mengalahkan penghasilan pedagang online yang rata-rata 200.000? Pertanyaan saya justru pada otoritas jasa keuangan dan pelaku jasa keuangan di Dompu. Teman-teman dari Bank BRI, Bank Mandiri, Bank NTB, apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu ini? Peran apa yang bisa dilakukan oleh pelaku jasa keuangan ini supaya ketika ada keinginan baik, goodwill dari pemerintah untuk mengangkat apa yang kita sebut warisan budaya ini, bisa juga berdampak ekonomi untuk pengrajinnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Gubernur, ini lebih ke kebijakan pemerintah daerah. Kalau ini sudah diproduksi, misalnya ada intervensi dari pelaku jasa keuangan sehingga produksi massal itu bisa dilakukan, siapa yang akan membeli Pak Gubernur? Karena harga Munafaanya rata-rata 500.000 Pak Gubernur. Saya sendiri tidak bisa beli. Saya yakin kalaupun ada kepala dinas, kepala bagian yang memakai ini, keterpaksaan saja. Insya Allah itu. Iya. Ya. Nah, kalau untuk itu, bagaimana caranya Pak Gubernur? Kira-kira dari pemerintah Pak Bupati mungkin nanti ada kebijakan lewat Dekran Nasda misalnya, ada bantuan misalnya. Misalnya saya hanya bisa beli 200.000 dengan harga 500.000. Ada nggak intervensi dari pemerintah? Kalau dari pembiayaan tadi mungkin dari bank, kemudian pemerintah daerah nanti, karena tujuan akhir ini adalah pengrajin Munafaa ini bisa sejahtera lewat produksi. Nah mungkin ada kebijakan Pak Gubernur misalnya tiap tahun APBD tingkat 1 misalnya harus beli Munafaa dari Kabupaten Dompu 1.000 lembar, atau Pak Bupati mungkin itu. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Bupati, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih kepada Bang Iwan Sakral, salah satu pimpinan media elektronik di Kabupaten Dompu, Pak Gubernur. Baik, selanjutnya kita langsung memberikan kesempatan kepada Pak Gubernur untuk merespon. Pak Iwan, sengaja kita respon langsung supaya nggak ngantuk. Jadi memang serius Pak, bahwa cara berpikir teman-teman keuangan sama industri itu beda. Jadi kalau kita di kampus mengajar tentang industrialisasi itu, orang finansial atau keuangan accounting itu tidak diajarkan cara berpikir begitu. Di dalam mainstream ilmu ekonomi itu, kalau kita bisa beli di tempat lain murah, ngapain bikin sendiri? Ngapain susah-susah di sini kalau di tempat lain bisa bikin dengan harga yang lebih murah? Ini yang bikin kita nggak maju-maju. Tapi setelah dikasih pengertian, nah mungkin Bank NTB Syariahnya oke, tapi mereka punya OJK yang akan mengawasi mereka. Nah OJK ini punya cara berpikir yang tadi juga. Jadi mereka nggak bisa berkutik apa-apa kalau OJK-nya juga tidak mendengar pencerahan tentang industrialisasi ini. Oleh karena itu, misalnya memajukan industri tekstil, buat perbankan ini bukan sektor yang seksi. Kemungkinan non-performing loan-nya itu tinggi. Nah, jadi mereka takut ngasih kredit karena pasti ada apa-apanya. Nah, harus ditekan OJK-nya sama ini seperti ada kewajiban. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi di mana-mana, karena kan ahli budaya kita tidak boleh pakai mesin supaya kelihatan tradisionalnya, harus mempertahankan cara memproduksi secara tradisional. Ya nggak mungkin kita dapat satu baju sebulan. Nah kalau kita wajibkan semua PNS pakai, nggak bisa. Nah, jadi betul kata Pak Kepala Bank Indonesia, harus ada introduksi mesin. Ketika nanti industri mesin, mungkin yang satu-satu ini tetap ada sebagai kekhasan kita dengan harga yang mahal. Karena kan orang yang segmennya nanti beda. Bagi orang yang
sudah kaya, dia tidak mau buatan mesin, tapi yang dari tangan sendiri pengrajinnya, dan ada tanda tangan yang bikin. Nah itu yang mahal. Nah ini harganya khusus, tamu khusus Pak Bupati dikasih yang kayak gitu-gitu aja, itu tamu khusus, harganya 5 juta, ada tangan yang bikin. Tapi buat Pak Iwan Galang itu mesin aja, nggak usah yang asli-asli. Yang harga 50.000, 25.000 itu nggak apa-apa. Tapi ini diproduksi dengan mesin dan hasilnya nanti sangat masif. Nah gimana siapa yang menjual? Itu tugas Dinas Perdagangan. Dia diangkat, dibayar oleh rakyat supaya itu bisa laku, entah dijual di mana-mana, terserah dia saja. Nah, jadi jangan Dinas Perdagangan itu hanya menghabiskan dana rutin. Ini orang industri sudah produksi 1.000, terserah lu aja gimana caranya, yang penting ini laku, Anda dapat pekerjaan. Nah kalau tidak ada, cari orang yang bisa lakukan itu. Nah, jadi jangan kepala dinas karena nggak bisa di mana-mana taruh dia di perindustrian perdagangan. Padahal ini penting sekali. Nah, jadi tidak mungkin akan ada kesejahteraan tanpa ada peningkatan nilai tambah dalam bentuk mesin itu. Nah, jangan sampai kita terhipnotis oleh tradisi merawat segala macam. Kita cuma bikin satu sebulan nggak maju-maju, Pak. Baru bikin misalnya 100.000 tiap bulan. Nah, harganya 5.000, 10.000. Nah, gimana perdagangan? Cina, India begitu. Apakah Cina, India yang tekstilnya bagus-bagus itu ditenun sendiri? Nggak ada. Tapi khusus yang sekali seminggu, sekali sebulan itu nanti ada signature dari penenun aslinya. Mungkin harganya lebih mahal, tapi ini hadiah oleh Pak Bupati dan Gubernur kepada tamu-tamunya. Nah, ini kira-kira gitu, Bang Iwan. Nah ini yang kalau sudah dalam bentuk yang masif, baru mereka berani perbankan ini. Karena perbankan ini takut sama OJK, lebih takut daripada yang lain-lain ya. Kalau orang bank ini LSM nggak takut, ini nggak takut, tapi sama OJK takut sekali. Nah, oleh karena itu kasih mereka pencerahan. Misalnya nih bea cukai. Bea cukai itu harus keras. Semua produk yang dari luar bikin kesulitan, nggak boleh masuk. Alasannya karena gubernur, Pak Bupati nggak mau, gitu aja. Nah misalnya polisi kita nggak mungkin telur kita akan swasembada kalau telur dari Surabaya, dari Bali masuk ke sini terus dengan harga yang lebih murah. Ya petani kita, peternak kita akan mati. Tapi kalau misalnya polisinya tegas, gitu kan, telur apa-apa dari luar nggak boleh masuk karena ini akan merusak pasar domestik produk lokal. Nah yang repot kalau para petugas oknum kita ini nggak punya daya tahan untuk istiqomah itu. Nah kalau dikasih berapa teri, ya udah lolos deh. Nah itu yang repot kita. Kepala dinas sudah begini-begini semangat untuk pakai produk lokal. Tapi ketika dikasih ada fee berapa persen, lupa dia tentang industrialisasi. Nah jadi gitu Bang Iwan, sebenarnya tergantung kita-kita aja ini. Jadi tolong buat perdagangan perindustrian di Dompu, ibu-ibu terutama Pak Bupati, tidak apa-apa, tanpa mesin nggak mungkin kita akan peningkatan produktivitas. Dan nanti produk yang dihasilkan mesin tidak seasli yang punya kita. Bahkan kalau bapak-bapak lihat produk dari India, dari Cina itu kadang-kadang produk mesin itu jauh lebih enak dibandingkan produk aslinya. Saya datang ke perusahaan tekstil India yang ada di Jakarta, di Jawa Barat itu, modelnya dari Amerika sudah ada, tinggal ditaruh di mesin, modelnya itu langsung jadi sendiri lewat komputer. Wah itu berpuluh-puluh ribu kali produktivitasnya. Jadi harus mesin, dan alhamdulillah tadi Bank Indonesia mengatakan akan membantu alat tenunnya itu dengan mesin. Syukur-syukur perindustrian kita bisa bikin mesin tekstil. Karena sekali Dompu bisa bikin tekstil, nanti tergoda tuh yang bikin mesin tekstil. Tekstil bisa, ini bisa, sehingga nanti akan jadi multiplier efek yang luar biasa. Kira-kira gitu, Bang Iwan membantu menjawab orang-orang keuangan. Karena mereka kadang-kadang kalau menjawab susah juga kadang-kadang. Kira-kira gitu. Ada mau tambah lagi? Ya udah. Saya tambahkan sedikit. Memang kalau berbicara tentang produksi lokal ini, tentang Munapa'a ini, saya kemarin sempat ada yang memberikan masukan Pak Bupati harus segera membuat perbuk
seluruh ASN atau pegawai pemerintah wajib menggunakan munafa'ah atau tenunan khas Dompu. Nah, saya juga sama, pikiran saya dengan Mas Iwan sama. Jadi, tapi sebenarnya kalau bicara tentang harga 500.000, hari ini banyak juga kaos oblong yang harganya lebih dari itu, Pak Agung. Jadi ini tidak ada pemaksaan. Kami tidak pernah membuat aturan, tapi mari kita bersama-sama mendukung. Kita mampu mengembangkan atau memberikan support semangat terhadap para pelaku UMKM di daerah kita. Bicara tentang harga 500, banyak kok harga-harga. Saya rasa Mas Iwan juga kalau menggunakan pakaian, dia biasanya yang di atas 500. Iya. Nah, iya. Kalau ini kan bisa disamakan dengan batik tulis, bagus. Ini beda sama daerah-daerah lain. Ini munafa'ah itu memang ada khasnya, ada yang dipahat. Itu bedanya, memang butuh waktu lama. Tapi kalau memang bisa dilakukan seperti menggunakan mesin tadi, ya apa salahnya juga. Kita bisa mempersingkat waktunya, kita bisa produksi beberapa lembar per hari, sehingga bisa memberikan keuntungan besar bagi para pelaku UMKM atau petenun di daerah kita. Jadi kalau bicara tentang seberapa boleh atau pemerintah daerah itu mendukung, membantu, misalkan masalah ini, anggaran harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kepada para ASN, ya nanti kita baca dulu aturan ketentuan ya. Kalau nggak bisa, nggak boleh dipaksa, Mas. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Pak Bupati atas responnya. Baik Bapak Ibu, mengingat padatnya acara Pak Gubernur, ya karena masih ada keliling, maka acara talkshow kita pada siang hari ini kita akhiri. Demikian mungkin tentu kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.